Terima kasih masih bersama kami di Studio Prime. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan Amerika Serikat. Gencatan senjata rencananya akan berlangsung selama 60 hari. Ya, ini yang kerap disampaikan Donald Trump melalui media sosial ya. Salah satunya juga tentang Israel setuju proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Katanya kesepakatan tersebut diberikan pada perwakilan Qatar dan Mesir untuk selanjutnya disampaikan ke Hamas. Nah, Trump meminta Hamas menerima proposal gencatan senjata selama 60 hari di Gaza untuk meredam agresi Israel. Jika Hamas menolak, Trump juga mengatakan bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. They are so you told Netanyahu, like, you got to end this now. You got to strike a deal. Well, he wants to. I can tell you, he wants to, and I think we'll have it. I think we'll have a deal next week. Pemirsa, pemerintah Israel kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Hamas apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Pemirsa, melalui akun sosial medianya, Donald Trump bilang Israel telah setuju proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Nah, apakah gencatan senjata di Gaza ini menguntungkan semua bangsa atau hanya sandiwara di panggung yang sama? Kita bahas bersama dengan narasumber istimewa kita. Sudah bersama relawan kemanusiaan yang pernah bertugas di Gaza, Muhammad Hussein. Selamat malam, Mas Hussein. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga terhubung bersama dengan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati. Selamat malam, Ibu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi dan Pak Hussein. Terima kasih banyak Bu Siti. Sebelumnya kami turut berduka ya Bu, kami mendengar informasi mengenai mahasiswa UGM yang dikabarkan meninggal dunia saat KKN di Maluku Tenggara, begitu Bu ya? Tenggara. Ya. Baik. Bu Siti dan juga Mas Hussein, kita akan bicara soal apa yang ditawarkan Amerika Serikat. Mungkin sebelum ke Bu Siti, saya terlebih dahulu ke Mas Hussein terlebih dahulu. Mas Hussein, gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat ini apakah barang baru dan menjadi hal yang bisa menguntungkan Palestina Gaza dalam hal ini, ataukah ini hanyalah sebuah catatan kertas kosong saja? Baik, sebelum saya jawab, singkat saja saya juga izin ada kabar duka barusan sudah dapat dari sahabat-sahabat kami di Gaza, jurnalis. Beberapa menit yang lalu, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza baru dibunuh oleh Israel dalam serangan udara ke rumahnya. Ini sebuah berita duka yang memukul kita semua, dan saya harap Indonesia, pemerintahnya bersuara mengecam serangan ini karena jelas-jelas yang diserang itu seorang dokter, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Namanya Dr. Mirwan As-Sultan. Mirwan As-Sultan. Terkait gencatan senjata ini memang tradisi ya, tradisi bahwa eskalasi apapun atau perang apapun antara Israel dan Gaza selalu berujung pada gencatan senjata. Apakah ini baik untuk kedua belah pihak? Sebetulnya bagi warga Gaza, mereka tidak punya pilihan. Ini adalah terbaik dari yang terburuk, karena kita tahu bahwa Amerika ini bukanlah seorang mediator yang netral. Amerika selama 20 bulan terakhir adalah partner utama Israel dalam menggenosida warga Gaza, sipil, anak-anak wanita. Amerika lah yang mensuplai teknologi militer, amunisi, jet-jet tempur, dan tank baja. Jadi ketika
Amerika berdiri sebagai pihak mediator, sebetulnya ini ya sebuah hal yang ya tidak bisa dijadikan pilihan lain ya. Dan bukan hanya Amerika tapi juga ada Qatar dan Mesir. Nah, namun ancaman Donald Trump yang mengatakan kalau Hamas tidak mau menerima dan dikuatkan oleh ancaman Netanyahu yang akan menjadikan Gaza sebagai debu. Ya, kalaupun Hamas menerima, ya bukan karena ancaman ini. Karena ancaman ini bukan ancaman baru. Ini ancaman sejak 7 Oktober. Sejak awal bahwa Gaza akan dibumi hanguskan dan sudah 20 bulan. Apa yang tersisa di Gaza hari ini? Mereka sudah menyerang Gaza dari semua sisi. Rumah sakit sudah diserang, sekolah sudah diserang, kemudian tenda-tenda pengungsian diserang, anak-anak dibunuh, kelaparan di mana-mana. Bagi warga Gaza, bacaan saya bahwa Hamas sekarang sedang berunding dengan faksi-faksi politik dan militer yang ada di Gaza, ya, dengan Jabhah Islam, Jabhah Sya'biyah, Jabhah Demokratiyah, dengan Jihad Islami, karena memang itu adalah tradisi mereka, itu etika politik mereka. Mereka harus berunding. Apakah kita menerima usulan gencatan senjata ini? Yang penting jangan sampai poin-poin dari kesepakatan ini hanya menguntungkan pihak Netanyahu. Yang pasti namanya perundingan harus menguntungkan paling tidak dua belah pihak. Seperti itu. Baik, tadi Mas Hussein, yang korban meninggal dunia itu berarti di rumah sakit di sana? Yang tadi disampaikan? Di rumahnya. Di rumahnya? Lagi di rumahnya, di namanya Muftarok 17 namanya, persimpangan 17 di Gaza bagian utara. Mirwan Sultan. Mirwan As-Sultan. Nah, beliau tidak dalam aktivitas yang menekan dari pihak tidak ada. Tidak ada. Seorang dokter, apa sih yang bisa menakutkan dari seorang dokter? Tugas dia hanyalah merawat para pasien, dan memang ini bukan pertama kali. Sudah ratusan dokter dan awak medis yang dibunuh. Jurnalis sudah 200 lebih sahabat-sahabat kami dibunuh. Jadi sudah tidak ada lagi batasan dalam peperangan di Gaza, serangan dari Israel, mau jurnalis, dokter, tinggal di rumah, di pengungsian, semua. Bukan hanya tidak ada batasan, itu memang jadi target utama mereka. Malah justru jadi target utamanya. Iya, jadi mereka nggak senang, nggak puas melihat korban-korban luka itu terluka lalu dirawat. Mereka bunuh juga para dokternya agar tidak ada yang merawat di situ. Dan makanya sekali lagi ini bukan perang, ini genosida. Genosida. Baik, Bu Siti, kalau kita lihat polanya ya, Bu Siti izin. Ini sebelumnya Amerika Serikat kan membuat gencatan senjata, proposal gencatan senjata Iran dan Israel. Kemudian sekarang diajukan gencatan senjata Hamas dan Israel. Apakah ini seperti ada benang merahnya di mana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan Nobel perdamaian? Katakanlah demikian, Bu Siti. Ya, terima kasih Mas Yudi pertanyaannya. Sebetulnya kalau sejak 7 Oktober 2024 itu ya, 2023 serangan mulai perang ini kan sudah ada gencatan senjata yang diterapkan di awal tahun ini, yaitu tanggal 19 Januari 2025 ketika itu atas usul Joe Biden yang jadi dia mengusulkan 19 Januari itu gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, tanggal 20 Januari Joe Biden mundur dari Presiden Amerika Serikat digantikan Donald Trump. Tetapi seperti kebiasaannya Israel itu melanggar. Pada tanggal 18 Maret 2025 dia melanggar gencatan senjata yang pertama, ya. Kemudian terjadi perang Israel-Iran, kemudian atas usul Donald Trump terjadi gencatan senjata. Kalau gencatan senjata yang pertama itu sebetulnya penghentian serangan Israel atas Gaza gitu ya, karena itu tidak bisa dikatakan perang. Kalau perang itu kan seimbang, kita menyerang, kita diserang, terus ada balas membalas, itu namanya perang, dan itu kemudian berhenti. Ceasefire itu menghentikan saling serang. Kalau ini kan serangan Israel atas Gaza ya, itu yang gencatan senjata pertama. Gencatan senjata yang kedua itu kalau saya melihat, seperti saya pernah juga diwawancarai di Sindu ini, bahwa ketika Israel sudah terpojok dan Amerika Serikat sudah terpojok, military base-nya atau pangkalan militernya diserang di Qatar, dia mengajukan gencatan senjata, ya. Kalau itu penghentian perang, cocok, karena Israel menyerang Iran, Iran membalas dan membalas lebih gencar
sehingga merasa kewalahan terus mengajukan gencatan senjata. Sekarang yang ketiga, usul Donald Trump yang akan bertemu Benjamin Netanyahu minggu depan, katanya dalam berita dia akan mengajukan gencatan senjata. Ini bukan gencatan senjata, ini adalah penghentian perang, karena kalau gencatan senjata itu Hamas serangannya imbang, ya. Nah, apakah Hamas itu mewakili rakyat Palestina? Yang diakui PBB yang mewakili Palestina kan Fatah sebetulnya. Kenapa tidak diajak Fatah misalnya, ya? Hamas oke, diperhitungkan, tetapi sebetulnya apakah Hamas itu menahan sandera orang Israel apa betul? Saya lama-lama sanksi ya bahwa Hamas itu hanya dijadikan alasan Israel itu melakukan serangan atas Gaza. Jadi tujuan Israel apa? Adalah menghancurkan, ini wawancara Netanyahu dengan AP ya. AP itu kantor berita kalau nggak salah milik Prancis ya. Dia mengatakan memang tujuan Netanyahu itu menghancurkan Hamas. Selama Hamas belum hancur, dia akan terus menyerang. Tapi rakyat Palestina yang pada umumnya ini dikorbankan, yang mewakili mereka kan sebetulnya Fatah. Ya, gini. Berarti dengan alasan mencari Hamas itu justru malah targetnya adalah warga-warga sipil Gaza dan menyerang Gaza seutuhnya. Ya, jadi boleh saja dia kan dia mengancam nih kalau Hamas tidak misalnya melepaskan senjata, rakyat Palestina akan jadi sasaran. Kan aneh, musuhnya Hamas tetapi yang jadi sandera adalah rakyat Palestina di Gaza. Gitu ya. Ini kekejamannya itu sudah komplit, Mas, Israel itu. Karena 2 hari terakhir ini, bayangkan, orang baru antre makanan yang ternyata dalam berita itu makanan ini berasal dari Humanitarian Foundation ya in Gaza, yang itu disupport oleh Amerika Serikat dan Israel. Jadi ini food ini datangnya, kalau yang saya baca di berita, datangnya dari Amerika dan Israel, diberikan kepada Palestina. Ketika antre kemudian ditembaki. Bayangkan, itu kan kalau saya masa kecil itu kan saya dilarang orang tua saya misalnya ingin menangkap ayam, karena ibu saya dulu suka ayam, memelihara ayam juga. Itu suka kita kasih umpan, kalau ayamnya datang kemudian kita tangkap. Jadi seperti itu ya, Bu? Saya nggak boleh, ya itu nggak boleh gitu. Saya itu dilarang. Bayangkan sekarang Israel dan Amerika Serikat itu memberi bantuan makanan ya, ketika pada antre kemudian ditembaki. Saya sudah apa ya? Nggak hanya ditembaki, Bu. Nggak hanya ditembaki. Bahkan sebentar, Bu Siti. Bagaimana Mas Hussein? Nggak hanya ditembaki, bahkan juga tepung gandum itu sudah dicampur dengan narkoba bernama oksikodon. Itu bayangkan, jadi orang yang kelaparan itu juga disusupi racun di situ. Jadi makanan yang dikasih sebagai bantuan disusupi racun? Bantuan itu berupa tepung gandum. Dan kita tahu ya, tepung gandum kan seperti bedak itu kan, tepung, namanya tepung kan. Dan ternyata itu juga ditemukan beberapa kasus oleh warga Gaza. Di antara tepung-tepung itu ada pil-pil yang tidak tergiling. Itu pil itu ketika dianalisa oleh pihak kedokteran di Gaza, itu adalah pil narkotika jenisnya oksikodon. Artinya bayangkan, itu mereka nggak puas hanya sekedar menembaki warga Gaza yang mengantri. Mereka juga ingin anak-anak yang memakan makanan itu terkena rusak otaknya karena ada narkotika seperti itu. Berarti korban-korban banyak juga yang sakit setelah memakan makanan bantuan itu? Iya, belum terdeteksi. Yang pasti pil-pilnya sudah terdeteksi. Ada beberapa kasus difoto oleh warga, di dalam tepung mereka itu ada pil-pil oksikodon itu. Berarti ini ya, Profesor Siti Mutia, genosida ya, Bu Siti? Maksudnya apa sih pembenaran untuk hal seperti ini? Kalau ada istilah yang lebih dari genosida, itu genosida dengan cara yang kalau dulu di Bosnia ya, bekas Yugoslavia itu kan juga Serbia itu menyerang orang Muslim ya, genosida. Tapi itu memang dengan cara ditembakin ya, terus gak meninggal gitu, dibariskan kemudian ditembaki. Itu ya genosida. Tapi kalau ini kan lebih kejam dari genosida. Saya terima kasih Pak Hussein yang telah menjelaskan. Saya kebetulan
terlewat membaca bahwa dalam makanan itu ada racunnya atau ada narkobanya. Bayangkan, ini adalah Amerika dan Israel itu sudah dua teman yang untuk melakukan kejahatan. Mereka itu beraliansi untuk melakukan kejahatan kemanusiaan, gitu ya. Betul. Apakah kita akan diam saja? Ini ya, saya hanya sebagai ibu, sebagai wanita, saya itu juga bingung sendiri melihat fenomena ini ya. Dalam sejarah saya memperhatikan kasus konflik Arab Palestina Israel itu ya baru kali ini. Baik. Israel melakukan kekejaman yang luar biasa. Bu Siti, bicara soal pangan ya untuk anak-anak di Gaza, kami juga mendapat informasi di tengah temuan obat terlarang dalam bantuan kemanusiaan, puluhan anak Palestina meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut dan malnutrisi di Gaza. Hal itu terjadi akibat blokade Israel sejak Oktober 2023 yang lalu. Puluhan anak Palestina meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza di bawah blokade Israel sejak Oktober 2023. Akibat blokade Israel tersebut, beberapa wilayah di Gaza kekurangan pasokan makanan hingga susu untuk bayi. Pihak Rumah Sakit Nasser di jalur Gaza Utara merekam situasi yang menunjukkan beberapa keluarga yang memiliki anak-anak yang menderita malnutrisi. Seorang ibu menyebutkan anaknya kekurangan gizi selama 1 tahun ini dan dirinya menyebut bahwa anaknya berhak untuk hidup normal dan sehat. بنتي تعبانه لها سنه في الحاله هذه بس اكثر شيء الاسبوعين هذول الحاله تبعتها ساءت بالزياده الحين بطلت تاكل ولا تشرب الا على الحليب. Sementara seorang ibu bernama Najiah menyebut anaknya yang berusia 7 bulan sangat kekurangan berat badan. Sementara berat badan seharusnya 5 hingga 6 kilogram. ابني تعب امبارح وجبته دغري على المستشفى صار وجهه اصفر وصار زي الخرقه وجبته دغري على المستشفى يعني ميزانه ما قدرش يطلع عن اكثر 2 كيلو 2 كيلو يعني عمره 7 شهور 2 كيلو حقيقته عمره وميزانه 6. Sementara itu pihak Rumah Sakit Nasser Medical Complex menyebut sejauh ini rumah sakit telah menerima 500 pasien kekurangan gizi per harinya. Rumah sakit menerima 5 hingga 10 kasus baru setiap hari. بالنسبة لحالات سوء التغذية تم إحصاء حتى هذه اللحظة 500 حالة سوء تغذية في مجمع ناصر الطبي. طبعا قسم سوء التغذية الآن يعني بالكامل الأسرة مشغولة بحالات سوء التغذية. كل يوم هناك ورود ل5 إلى 10 حالات جديدة. كل شهر هناك زيادة 150% عن الشهر السابق بالنسبة لحالات سوء التغذية. عدد الحالات الوفاة يقارب ما بين 60 ل70 نتيجة سوء التغذية منذ بدء الحرب. Menurut UNICEF, sejak awal tahun hingga Mei 2025, dalam 150 hari, rata-rata 112 anak per hari dirawat untuk kekurangan gizi di Gaza, dengan total yang dirawat mencapai 16.736. Baik, kita lanjutkan dialog kita, Mas Husein dan juga Prof. Siti. Mas Husein, saya punya anak di rumah usia 11 bulan dan tentu saja kebutuhan nutrisinya selalu saya upayakan sebagai orang tua yang terbaik kepada mereka. Tapi melihat tayangan yang kita saksikan barusan, malnutrisi dalam kondisi anak-anak yang begitu kurus seperti itu, yang kita lihat bagaimana ini, situasinya? yang kita lihat sejauh ini melalui media sosial, termasuk media-media mainstream seperti ini, itu saya bisa katakan tidak mewakili penderitaan yang benar-benar terjadi di Gaza. Tidak sampai 5%. Mewakili 5% penderitaan sebenarnya warga Gaza. Iya, hanya 5% kurang lebih. Hanya 5%. Artinya lebih parah dari itu. Lebih sulit untuk dibayangkan, sudah tidak bisa kita bayangkan bagaimana penyakit menular mereka, kemudian juga kelaparan, kemudian juga bombardir belum selesai, kemudian ya ketiadaan medis dan sebagainya. Jadi kelaparan ini bukan semata-mata karena memang terjadi begitu saja, tapi ini adalah senjata. Israel sudah menetapkan sejak awal bahwa di antara senjata untuk menghabisi warga Gaza itu ya dengan kelaparan ini, tidak hanya dengan amunisi. Maka warga Gaza banyak berteriak, kalau kami hari ini nggak bisa selamat dari rudal-rudal Israel, tapi kami tidak akan selamat dari kelaparan seperti ini.
Dan jangan lupa, anak-anak Gaza yang terbunuh itu mati tidak hanya karena kelaparan, tapi karena diamnya dunia internasional. Mendiamkan ini terjadi. Kaitannya dengan ancaman Netanyahu yang akan membuat Gaza menjadi debu, sebetulnya tamparan buat para kita, tamparan buat petinggi-petinggi negara kita. Pak Prabowo ini tamparan buat Pak Prabowo sebetulnya. Bagaimana ancaman seperti ini keluar dari mulut seorang penjagal yang sudah menghabisi Gaza selama 20 bulan, dan dia tuh istilahnya mengabaikan semua kecaman-kecaman kita, mengabaikan semua simpati kita. Jadi ancaman ini lebih tepat diarahkan sebetulnya kepada kita yang hari ini lebih banyak bungkamnya, lebih banyak diamnya, lebih banyak terdistraksinya. Padahal ini semua terus terjadi. Kemarin saja hari Selasa jumlah yang syahid itu 104. 104 orang syahid. Per hari itu 100. Selama 20 bulan bayangkan. Coba saya ingin anda ya, kalau terjadi misalnya kecelakaan pesawat misalnya ya, kemudian meninggal 50 orang, itu akan diberitakan berhari-hari itu. Ini per hari Zionis membantai 100 warga, itu bukan angka, itu nyawa dibantai selama 20 bulan. Kok bisa-bisanya kita enggak Seolah ratusan nyawa hanya statistik saja ya. Ya. Please teman-teman, terutama media, jangan menormalisasi angka ini. Ini enggak normal ini. Maka saya jurnalis, saya mengajak sama teman-teman media-media mainstream, ini lebih worth it, lebih valuable, lebih penting, urgent untuk diangkat setiap hari agar masyarakat terbuka. Karena sampai sekarang Mas, banyak yang mengira ini sudah selesai. Hanya karena berita ini tertimpa oleh berita-berita selebritas atau apa itu yang tidak layak sebetulnya untuk tayang, maka masalah kemanusiaan ini hilang begitu saja. Genosida ini harus kita kawal, yang harus kita suarakan. Terkubur begitu saja. Mas Hussein, minta tolong digambarkan ketika Anda di sana, masih berada di sana. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda saksikan, bagaimana warga Gaza berusaha untuk mempertahankan keluarganya? Apakah serangan bom itu datang tanpa ada kawalan yang bisa dihadapi dengan... Tidak ada. Warga Gaza tidak punya bunker, warga Gaza tidak punya perlindungan, tidak punya anti pesawat. Jadi mereka hanya pasrah saja. Itu yang saya rasakan sampai sana. Kami tuh kalau mau tidur, ya kemungkinan besar kami nggak bangun lagi gitu loh. Artinya bombardir terus berjatuhan. Dan saya ingin gambarkan, Gaza ini karena sempit dan populasinya banyak, jadi kalau bangun rumah nggak seperti kita, satu lantai genting. Maka bangun itu ke atas, 4-5 lantai kan, karena memanfaatkan lahan. Ketika bangunan-bangunan itu penuh populasi itu, dibom secara sengaja, bayangkan berapa banyak yang terjebak di reruntuhan. Kalau saya bilang terjebak, artinya tangannya mungkin tergencit, kakinya berdarah-darah, sampai akhirnya meninggal kehabisan darah. Adakah yang pernah meminta tolong ke Mas Hussein? Ya, pemandangan itu sebetulnya sehari-hari. Apalagi saya tinggal di Rumah Sakit Indonesia di awal-awal ya. Jadi bukan hanya minta tolong, ya kita emang bantu, kita angkat mereka-mereka itu. Tapi kalau lokasi rumah-rumah yang reruntuhan itu sudah wewenang tim, dan sekali lagi sekarang tuh istri saya cerita kemarin belum lama ini cerita bahwa teman-teman dia di Gaza itu sudah sampai tahap di mana ketika ada rumah runtuh dibom itu nggak ada yang nolong itu karena tim penyelamat sudah dibunuhi oleh Zionis, sudah tidak ada alat-alat berat untuk mengevakuasi mereka. Jadi mereka yang tertimpa reruntuhan mereka hanya bisa berteriak-teriak dan mereka meninggal kehabisan darah di tempat di lokasi itu. Itu fenomena harian di Gaza hari ini. Sehari-hari yang seolah dinormalkan ya. Ya. Padahal 100 orang nyawa melayang hilang sia-sia di sana ya. Per hari. Selama 20 bulan konsisten. Prof Siti, saya minta tanggapannya. Silakan. Mengenai kekejaman ini ya. Jadi kalau sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi saya itu berteman dengan seorang psikolog dan dia mengingatkan saya begini, Mas. Kalau berita kekejaman itu diberitakan tiap hari, orang itu bisa kebal gitu. Ya, jadi lama-lama kita itu sudah kehilangan sensitivitas karena beritanya tiap hari kok itu saja. Itu teman saya yang psikolog bercerita tentang begitu ya. Saya tidak tahu. Terus beritanya bagaimana kalau itu memang itu jadiannya. Jadi harus bagaimana mengemas berita kekejaman ini yang bisa menyentuh
para pemirsa gitu ya, bahwa bagaimana kita harus melakukan, karena kalau tiap hari kita disuguhi itu kekejaman begini, itu lama-lama katanya ada orang yang kemudian kebal seperti biasa gitu. Ini kekejaman seperti biasa, doing business as usual gitu ya, tidak ada apa-apa gitu. Nah, inilah tugas para jurnalis ya, kalau saya meminta untuk mengomentari mengenai kekejaman yang terus berlaku itu, sedikit menggambarkannya, tetapi lebih banyak ulasan seperti tadi Pak Husin ya menjelaskan bagaimana mereka menderita, tapi tayangannya itu jangan terlalu sering tentang kekejamannya. Itu kata psikolog ya, saya kurang tahu kalau bagaimana nanti dunia jurnalisme mengemasnya. Tapi saya berempati, bersimpati pada Sindo ini yang mau terus mengungkap masalah ini gitu ya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa dialog yang lebih kekejamannya disingkirkan, kemudian bagaimana lebih baik nextnya itu untuk menolong warga Gaza ini bagaimana begitu. Baik. Tanggapan saya. Prof Siti dan juga Mas Husin, saya minta doanya ya. Semoga saja ya ini adalah upaya Sindo TV untuk terus menyuarakan dan juga menampilkan berita-berita soal Gaza. Karena kami berupaya maksimal untuk memberikan yang terbaik, termasuk juga keadilan di Palestina. Sebelumnya itu begini Mas Husin, apa yang paling sedih yang Anda lihat ketika di Gaza dan terngiang hingga Anda sampai di Indonesia pun masih merasa bahwa situasi kondisi masyarakat Gaza separah itu? Pengalaman tersedih apa yang mungkin? Kalau bicara pengalaman kesedihan itu tak terhitung ya, tapi yang paling membekas itu bukan masalah kesedihannya malah, tapi masalah ketegaran mereka. Ketegaran mereka? Ketegaran mereka, seorang kondisinya ibu, mereka sudah hancur, bangunan rumahnya, keluarga sudah meninggal dunia, mengapa masih tegar? Mereka punya kata-kata, apa kita nyebutnya itu ya, kata-kata pamungkas. Mereka punya satu mantra yang menghapus semua kesengsaraan itu. Seorang ibu membawa 3 jasad anaknya ya yang hancur, seorang bapak membawa jasad istrinya. Mereka semua ketika dihadapkan situasi seperti itu, mereka punya satu narasi diksi yang selalu berulang-ulang mereka sampaikan. Apa itu? Alhamdulillah. 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 Itu kata musibah. dia. Alhamdulillah. Ya, mereka menghadapi itu dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ini adalah persembahan kami untuk mempertahankan tanah kami ini. Memang itu tidak mudah kalau kita pikirkan secara logik. Tapi mereka nggak punya pilihan lain. Apa mereka mau mengeluh, menangis-nangis? Bagi mereka alhamdulillah adalah respon terbaik yang bisa mereka ucapkan sebagai bentuk ya kesabaran dan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setelah itu pun mereka masih sulit untuk mempertahankan hidupnya ya. Tidak hanya berduka dengan keluarganya. Ya, seperti itu. Ya, kalau saya bicara kesedihan, saya tidak meratapi mereka. Saya meratapi kelemahan masyarakat internasional hari ini. Saya meratapi, saya sedih, saya kasihan sama kita semua ini yang nggak bisa berbuat apa-apa. Saya sedih melihat setiap tentara Indonesia yang memiliki kemampuan tempur, yang memiliki senjata, namun dia tidak bisa bergerak, melemparkan satu amunisinya pun untuk mempertahankan anak Gaza. Saya sedih sama mereka. Saya sedih betapa ternyata kita keliru. Dulu saya berpikir bahwa seluruh dunia merdeka kecuali Gaza yang merdeka. Ternyata setelah saya tinggal 13 tahun di Gaza, saya baru sadar ternyata seluruh dunia yang terjajah hanya Gaza yang merdeka hari ini. Karena mereka yang bisa mempunish, mereka yang bisa menghukum Israel dengan perlawanan mereka. Sementara kita hanya bisa menonton dan tangan kita terbelenggu oleh sistem-sistem yang dibangun oleh Amerika. Seperti yang kita saksikan hari ini. Baik Mas Husin dan juga Prof Siti, kita simak dulu informasi dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang mengatakan Indonesia terus mengupayakan perdamaian di Gaza dengan menggandeng negara-negara lain. Kita simak pernyataannya. Sektor pertahanan dalam hal ini Kemhan dan TNI meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dengan terus melakukan pembangunan kekuatan TNI dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara. Trisula itu adalah matra darat, laut, dan udara. Kemudian tentunya kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut serta
TNI Angkatan Darat ini dipasok tanpa pembatasan. Kita sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan juga berada pada garis non-blok itu tidak mempunyai restriksi apa-apa terhadap pengadaan alutsista. Jadi kebutuhan pengguna dan pembina kekuatan ini kita fasilitasi untuk memperkuat kekuatan matra darat, matra laut, dan matra udara. Itulah pernyataan dari Menteri Pertahanan. Saya ke Prof. Siti, closing statement. Sayang waktu kita terbatas. Banyak yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Siti dan Mas Hussein, tapi closing statement mungkin Prof. Siti dengan situasi ini. Ya, situasi di Gaza terakhir masih sangat memprihatinkan dan kekejaman Israel itu semakin hari semakin bertambah, terutama orang yang sedang antri makanan dan makanan itu asalnya dari mereka, kemudian ditembaki, makanannya diberi racun, itu kita harus sekecil apapun kita harus melakukan protes ya, bahwa ini adalah kekejaman terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, hukum internasional, hukum HAM internasional, ya semuanya sudah dilanggar Israel. Sehingga saya mengajak ya, paling tidak diawali dari diri kita untuk selalu memperhatikan apa yang terjadi di Israel, karena kekejaman itu bisa juga terjadi di wilayah kita kalau kita tidak peduli ya. Jangan bilang kalau yang kejadian di Timur Tengah itu kejadian yang jauh dari wilayah kita. Gitu. Sekarang jarak itu tidak ada artinya di zaman teknologi modern sekarang ini. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Siti Mutia dan Mas Hussein. Minta doanya ini semoga saja Sindo TV terus berupaya untuk memberikan berita-berita soal Gaza ya, demi keadilan di Palestina. Terima kasih Mas Hussein, Prof. Siti sudah berbagi bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, selebgram asal Indonesia ditahan oleh otoritas Myanmar atas tuduhan memasuki wilayah Myanmar secara ilegal dan menemui kelompok bersenjata. Informasi ini akan kami hadirkan. Kita jeda dulu, tetaplah di Sindo Prime.